الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan ke-51 membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, di malam ini kita masuk melanjutkan masih permasalahan dalam kitabuz zakah. Pembahasan yang ada dalam halaman ke-135 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Di halaman ke-135 ini membahas beberapa pembahasan. Demikian pula dilanjutkan di halaman ke-136 nanti. Di halaman 135 ada pembahasan terkait dengan zakat perak. Demikian pula ada pembahasan terkait dengan orang yang harusnya mengeluarkan jaza'ah, yaitu satu unta betina yang berumur 4 tahun, tapi karena dia tidak punya, maka dia keluarkan hiqqah dan dia harus menambah sebanyak 2 ekor kambing atau setara dengan 20 dirham. Demikian pula orang yang harusnya mengeluarkan zakat hiqqah tapi dia tidak punya hiqqah, ya, dia tidak punya hiqqah. Hiqqah itu adalah satu unta betina yang berumur 3 tahun tapi dia tidak punya hiqqah, maka yang ada adalah jaza'ah, maka dia berikan jaza'ahnya yang umurnya 4 tahun. Kemudian petugas zakat akan memberikan untuknya 20 dirham atau setara dengan 2 ekor kambing. Demikian pula akan dibahas juga permasalahan terkait dengan zakatnya sapi. Zakat sapi. Dan di halaman 136 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi ini, buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, akan dibahas permasalahan shadaqatul athman, zakat barang-barang yang memiliki nilai yang berharga seperti emas dan perak dan apa yang menyamai hal tersebut. Baik, ini permasalahan-permasalahan yang kita bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan masalah perak. Di halaman 135 ya, di baris yang kedua. Permasalahan terkait dengan masalah perak. Perak ini kadang disebut dengan fiddah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata walam yunfiqunaha wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan, tidak mau mengeluarkan adz-dzahab, emasnya, wal fiddah, dan juga peraknya, wala yunfiqunaha, dia punya tapi tidak mau menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya, fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Baik, ditunjukkan dalam ayat surah At-Taubah ini penamaan al-fiddah, perak. Tapi terkadang fiddah ini juga disebut dengan nama riqqah. Riqqah, jadi sama saja perak. Dan permasalahan terkait dengan perak, zakatnya perak, itu bukan hanya perak yang sudah berbentuk perhiasan, tapi ini berlaku kepada perak yang
juga belum menjadi perhiasan. Perak yang mungkin sudah dilebur sehingga belum menjadi bentuk perhiasan. Maka ini juga sama, ketika sudah sampai nisab dan sudah berputar 1 tahun dimiliki seseorang, kepemilikannya tetap, maka ada kewajiban zakatnya. Sama juga emas seperti itu ya, bukan hanya emas yang dia itu jenisnya perhiasan, tapi emas yang disimpan berupa emas yang sudah dilebur menjadi emas batangan misalnya atau apapun itu. Intinya orang menyebut itu adalah emas, memiliki nilai harga yang tinggi, maka itu dihukumi adalah sama. Kata beliau rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di ini melanjutkan hadis terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, atau terkait hadis bagaimana Anas bin Malik, atau ini permasalahan dalam hadis Anas bin Malik yang dituliskan oleh Abu Bakar, dan itu adalah perintah Rasulullah SAW. Wa fir riqqati fi mi'atai dirhamin rub'ul usyuri. Adapun terkait dengan perak fi mi'atai dirham, maka nisabnya yaitu 200 dirham. Ini nisab untuk perak. Ada 200 dirham zaman dulu yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, kalau sekarang 595 gram perak. Itu nisabnya perak. Apabila seorang memiliki perak kemudian sudah mencapai 200 dirham atau 595 gram perak di zaman ini, maka yang wajib dia keluarkan yaitu rub'ul usyri, yaitu 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10. Berarti ya bisa kita simpulkan bahwa itu sekitar 2,5%-nya dari apa yang dia miliki. Berarti 595 gram. Kemudian kita bisa menghitungnya. Kalau zaman sekarang mudah ya, sudah ada kalkulator, tinggal dikurangin 2,5% dari 595 gram perak tersebut. Nah, ini dikeluarkan. Apakah dia mengeluarkannya dengan perak atau dia mengeluarkannya dengan uang? Karena memang untuk zakat emas dan perak ini, emas dan perak itu alat tukar, dinar, dirham. Dinar dan dirham. Kalau dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Tapi karena zaman sekarang kita tidak menggunakan alat tukar emas dan perak, maka kita mengeluarkan dengan uang. Karena emas dan perak di zaman Nabi itu adalah alat tukar. Maka kalau kita, alat tukar kita di negeri kita bukan dengan itu, dengan uang, maka keluarkan. Jadi diuangkan 595 gram perak tadi, dikeluarkan 2,5%-nya berapa, lalu diuangkan, dirupiahkan, lalu diberikan kepada yang berhak. Apakah kita memberikan kepada amil zakat, orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, atau orang-orang yang mereka langsung memberikan kepada orang yang mustahik, yang berhak. Dia berikan kepada fakir miskin misalnya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Pembahasan terkait dengan masalah perak. Juga disebut dengan nama riqqah. Baik. Kalau emas sudah berlalu juga penjelasan singkatnya, kita sudah simpulkan juga bahwa emas itu nisabnya 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Adapun yang keluar dengan emas, zakat emas itu sama dengan ketentuan yang ada pada perak, yaitu 2,5%. Tapi hitungannya kalau emas ya emas, hitungan keluarnya. Perak. Jangan dia memiliki 85 gram emas, kemudian yang dia keluarkan 2,5% dari hitungan perak. Nah, ini keliru. Yang dikeluarkan adalah
sesuai dengan kadar apa yang dia miliki. Dan ingat, itu keluar kalau sudah sampai nisab, sudah cukup haul, ya, sudah berputar 1 tahun artinya. Demikian pula sudah apa? Atau dia memiliki kepemilikan tetap, dia tidak berubah, yang itu saja. Baik, ini terkait dengan permasalahan di atas. Kemudian beliau ingin mengingatkan permasalahan kalau misalnya ada orang yang punya perak, dia hanya punya 190 dirham. Dan tadi perak nisabnya 595 gram atau setara dengan 200 dirham. Ini dia cuma punya 190 dirham, belum sampai. Artinya belum sampai kadar 595 gram perak kalau zaman sekarang. Taruhlah dia cuma punya 400 atau 450 gram dan nggak sampai nisab. Atau kurang hanya beberapa saja, 595 gram. Ternyata dia hanya punya 590 gram. Kurang dari nisabnya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Kata beliau, fa illam yakun illa tis'una wa mi'atun falaysa fiha shadaqatun. Jika tidak sampai 200 dirham, enggak sampai hitungan 200 dirham, artinya enggak sampai nisab, maka beliau mengatakan illa tis'una wa mi'atun, kecuali dia hanya punya 190 saja, enggak sampai 200 dirham, hanya 190 dirham. Kata beliau, falaysa fiha shadaqatun, tidak ada sedekah zakatnya, enggak wajib zakat walaupun hampir, walaupun sudah sampai haul, sudah berputar 1 tahun dan hampir mencapai nisab tapi belum sampai. Illa ayyasha rabbuha, kecuali kalau memang dia mau menyedekahkannya. Udah enggak apa-apalah, hanya sedikit tapi saya tetap keluarkan, enggak apa-apa. Maka tentu itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung orangnya ini. Apakah dia mau mengeluarkan atau tidak. Kalau dia menganggap bahwa dengan dia keluarkan maka akan bersih, maka inilah yang terbaik. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan, maka tidak ada siksa untuk dia. Yang disebutkan di dalam ayat surah At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan, mengumpul-ngumpulkan, menyimpan, tidak mau mengeluarkan emas dan peraknya, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini kan orang yang memang sudah sampai nisab. Tapi kalau tidak, ya maka tidak. Maka tidak ada iqab, siksa untuk dia. Kemudian Syekh beralih kepada pembahasan terkait dengan masalah orang yang memiliki unta dan wajib mengeluarkan jaza'ah dan juga hiqqah. Ini ada permasalahan. Kata beliau, "Waman balagat indahu minal ibili shadaqatul jaza'ah." Ini terkait masalah unta kemarin, tapi beliau akhirkan di sini. Hanya tambahan faedah saja. Orang yang dia memiliki unta yang diwajibkan padanya shadaqatul jaza'ah, zakat jaza'ah. Kalau ada orang yang punya unta, dia sudah wajib mengeluarkan zakat jaza'ah. Kalau kembali permasalahan zakat jaza'ah, jaza'ah itu kan artinya satu unta betina berumur 4 tahun. Ini berlaku bagi orang yang dia punya unta 61 ekor sampai 75. 61 sampai 75, maka keluar zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun. Kalau ada orang yang sudah wajib keluar jaza'ah, taruhlah dia punya unta 75 ekor. Harusnya kan keluar 1 ekor unta betina berumur 4 tahun, namanya jaza'ah dalam bahasa Arab. Walaysat indahu jaza'ah,
harusnya wajib keluar jaza'ah. Unta betina umur 4 tahun. Tapi dia tidak punya jaza'ah. Nggak dapat dia cari-cari jaza'ah, nggak ada. Dari untanya nggak ada. Ya. Kemudian memang dia tidak dapatkan. Wa indahu hiqqatun. Tapi dia hanya memiliki unta betina yang disebut dengan hiqqah. Unta betina umur 3 tahun. Harusnya yang keluar 4 tahun. Tapi dia hanya punya 3 tahun. Fa innaha tuqbal minhul hiqqah. Maka diterima darinya kalau dia mengeluarkan hiqqah. Kalau dia serahkan ke amil zakat, saya harusnya punya unta 75 ekor. Harusnya yang keluar zakat saya jaza'ah, yaitu unta betina yang berusia 4 tahun. Tapi saya tidak punya. Saya hanya punya hiqqah, unta betina yang berumur 3. Kan kurang ini kalau masalah hitungan uangnya, kurang. Maka serahkan saja, amil zakat, terima saja. Wa yuj'al ma'aha syatan. Dengan syarat dia harus menambah syatan, 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Jadi kalau nggak punya memang jaza'ah, maka kasih saja kepada amil zakat, nanti dia yang serahkan, tapi tambah 2 ekor kambing. Ini ishtaraita lahu. Ini kalau mudah bagi dia. Punya kambing. Aw 20 dirhaman, atau kalau tidak punya maka dia boleh memberikan 20 dirham ya kepada dia, mata uang perak, kasih 20 dirham. Hitung ya, 20 dirham berapa zaman sekarang. Ini berbicara dengan unta. Ini ketentuan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu penting bagi kita karena kita tidak membahas masalah unta. Tidak ada unta di negeri kita. Tapi wajib kita ketahui. Kenapa? Karena memang ilmu agama itu bukan hanya untuk kita saja. Siapa tahu ke depannya kita adalah orang yang ditanya tentang sesuatu dan bertanya orang yang ada di luar, sementara di negeri mereka banyak unta, maka ini harus kita ketahui. Jadi jelas ya, kalau memang tidak cocok yang harusnya dia keluarkan, dia boleh menambah dengan sesuatu yang lain. Atau kalau misalnya nggak ada 2 kambing, nggak ada juga mata uang dirham, dia boleh keluarkan mata uangnya saat itu. 2 kambing berapa duit dihitung. Ya, contoh misalnya kambing kalau harganya nggak musim kurban itu kambing murah ya. 700.000 di bawah 1 juta itu dapat kambing. Tapi kalau musim kurban itu bisa jadi 3 kali lipat. Taruhlah misalnya kambing harganya 700-800.000 satu. Berarti kalau 2 ya dia bayar 1,5 juta misalnya atau 1,6 juta 2 ekor. Dia kasih hiqqah 1 unta betina berumur 3 tahun yang harusnya tadi dia kasih jaza'ah 1 ekor unta betina berumur 4 tahun, tapi karena tidak punya dia keluarkan yang 3 tahun saja, tambah duit 1,6 juta setara dengan 2 ekor kambing, kasih dengan ambil zakat. Maka itu nggak apa-apa. Jadi nggak mesti monoton harus itu. Mafhum di sini ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian ketentuan berikutnya, wa man balagat 'indahu shadaqatul hiqqati wa laysat 'indahu al-hiqqah wa 'indahu al-jaz'ah wa innaha tuqbalu minhu al-jaz'ah wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw syatain. Rawahul Bukhari. Kemudian kata beliau rahimahullah, siapa yang memiliki unta yang pada asalnya diwajibkan padanya untuk mengeluarkan zakat hiqqah. Dia punya unta, harusnya wajib keluar zakat hiqqah. Ini kan ya, kalau misalnya hitungannya hiqqah itu kan 1 unta betina yang berusia berapa? 3. Kalau jaza'ah 1 unta betina yang berumur 4. Kalau hiqqah itu 3. Kata beliau rahimahullah, kalau ada orang yang punya unta yang asalnya dia sudah mengeluarkan hiqqah di situ, harusnya dia telah mengeluarkan hiqqah, tapi qaddarallah laisat indahu hiqqah, dia nggak punya
sesuatu yang dikeluarkan hiqqah, enggak punya dia unta betina yang berusia 3 tahun. Wa indahul jaza'ah, tapi dia punya jaza'ah, umurnya 4. Kebalikannya ini, justru lebih mahal. Harusnya saya keluarkan begini, tapi saya enggak punya ini. Ada yang bisa saya keluarkan tapi lebih mahal, lebih dari nisab. Gitu maksudnya. Paham ya? Harusnya yang dikeluarkan adalah unta betina berumur 3, tapi enggak punya. Yang punya adalah jaza'ah, unta betina yang berumur 4. Kalau dia kasihkan harusnya lebih itu. Lebih dari ketentuan. Fa innaha tuqbalul minhu jaza'ah. Fa innaha tuqbalu minhul jaza'ah. Maka diterima oleh amil zakat jaza'ahnya. Kalau dikasih, terima. Tapi amil zakat harus mengembalikan. Karena memang dia telah memberikan lebih dari kadarnya. Maka yu'tihil musaddiqu 20 dirhaman. Maka amil zakat atau petugas yang bertugas mengumpulkan zakat, dia memberikan yu'tihil musaddiq. Petugas zakat mengambil atau memberikan kepadanya 20 dirham. Kasih kembali uangnya 20 dirham. Au syatain, atau kasih dia 2 ekor kambing. Sebagaimana kalau kurang tambah 20 dirham atau tambah 2 ekor kambing, maka kalau kelebihan petugas zakat harus kembalikan. Kalau dia tidak mau, maka tidak apa-apa. Lebih bagus kalau dia mau kasih saja, tidak apa-apa. Karena memang dalam ketentuan zakat yang disebutkan itu 2,5% itu adalah batasan minimal. Seperti itu. Tapi kalau mau kita lebihkan, lebihnya itu adalah sedekah. Yang mana sedekah itu Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan dari harta kalian, pasti Allah ganti, enggak akan rugi. Pasti Allah ganti itu. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Baik, selesai tentang masalah zakat perak. Dilanjutkan tentang masalah tadi unta, karena ada hitungan 20 dirham, maka dia digabungkan dalam masalah zakat perak. Kita beralih kepada permasalahan berikutnya tentang zakat sapi. Ini penting ini jamaah, karena banyak orang Indonesia ini pelihara sapi. Apalagi kita yang di Kabupaten Goa ini, ya, lebih memungkinkan untuk memelihara sapi dibandingkan orang yang di kota Makassar. Nah, di kota susah untuk beternak, ya, susah mendapatkan lahan yang bisa banyak rumput di situ. Baik, karena hewan yang ada zakatnya itu adalah hewan yang diajak merumput. Adapun yang diantarkan makanan ini zakatnya dari penghasilan hitungan uangnya, bukan jumlahnya. Sebagaimana yang sudah berkali-kali kita jelaskan di masjid ini. Beralih ke masalah zakat sapi. Zakat sapi ini hadisnya beda. Karena memang enggak dibahas di hadis yang ditulis oleh Abu Bakar kepada Anas. Anas meriwayatkan. Ini hadis berbeda terkait dengan zakat sapi, tapi beliau kumpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Daruqutni, Baihaqi. Hadis datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Wa fi hadithi Mu'adzin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqaratin tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Rawahu Ahlus Sunan. Ini saja hadis terkait dengan masalah zakat sapi. Kata beliau rahimahullah, adapun terkait dengan masalah zakat sapi itu dijelaskan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Zakat kambing, unta, perak itu dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik yang ditulis oleh Abu Bakar, dan itu ketentuan dari Nabi yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat sapi ini hadisnya hadis Mu'adz bin Jabal. Disebutkan oleh beliau anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan kepada Mu'adz ay ya'khudha min kulli 30 baqaratin tabi'an aw tabi'atan.
untuk mengambil zakat bagi orang yang memiliki 30 ekor sapi, maka zakatnya adalah tabi'an atau tabi'atan, yaitu sapi yang genap 1 tahun, apakah betina atau jantan. 30 ekor sapi punya tak, yang sapi ini adalah sapi yang digembalakan, maka keluarnya adalah 1 ekor sapi yang umurnya genap 1 tahun. Harus genap ya, nggak boleh kurang. 365 hari, umurnya baru 350. Masih kurang 15. Atau masih 300 hari. Ini kurang 1 tahun. Tapi kalau lebih, dikatakan lebih itu sudah genap hari ini, masuk hari berikutnya. Ini lebih namanya. Ya, dikatakan genap kalau misalnya genap. Ini kan masalah umur ini kan susah kita prediksi kadang. Berapa umur ini? Saya lupa. Makanya catat. Ya. Lahirnya catat. Sebagaimana manusia ketika lahir dicatat, ya, tanggal lahirnya tercatat ya. Sapi juga seperti itu. Kenapa? Nanti masalah zakatnya ini, masalahnya zakatnya. Kalau orang yang tidak kenal agama, tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Nggak tahu dia bahwa ada zakatnya itu. Kita yang mengenal agama, jangan bilang, oh, saya paling cuma punya 1, 2. Kita nggak tahu nanti jadi 200 tiba-tiba, kan rezeki nggak disangka-sangka. Sebagaimana musibah juga tidak disangka-sangka datangnya. Ya kan? Jadi catat saja. Semoga dengan dicatat itu Allah mudahkan. Karena kita berniat baik dengan mencatat, mungkin siapa tahu ada zakatnya nanti ini. Ya kan? Maka karena niat baik kita, Allah mudahkan urusan kita untuk menjadikannya lebih banyak. Ini kan menempuh sebab namanya. Baik, jadi kalau 30 ekor sapi, yang keluar 1 ekor sapi yang sudah genap 1 tahun. Mau jantan atau betina. Karena kalau sapi ini jamaah beda dengan unta dia. Kalau unta berefek memang. 1 tahun betina jantannya beda. Tapi kalau sapi ini belum terlalu berefek. Makanya Nabi menyebutkan seperti itu. Tabi'an atau tabi'atan. Mau jantan atau betina yang penting keluar 1 ekor sapi genap 1 tahun usianya. Wa min kulli arba'ina musinnatan. Tapi kalau dia sudah mencapai 40 atau kelipatan 40, maka yang keluar adalah musinnatan, yaitu 1 ekor sapi betina yang usianya 2 tahun. Ya, usianya apa? 2 tahun. Ini yang keluar betina ya, bukan jantan. Nanti dia kalau 2 tahun baru berefek antara betina dan jantannya. Kalau 1 tahun belum, kalau sapi. Jadi jelas ya, kesimpulannya tentang masalah sapi, 30 ekor keluarnya 1 sapi betina atau jantan. Yang penting genap 1 tahun. Berarti kalau 60, 2 ekor. Kalau 90, lihat 3 ekor. Tapi kalau dia sudah kelipatan 40 ya, misalnya 30 tadi, afwan ya, kita ulangi. Misalnya 30 sapi, keluarnya tabi'an atau tabi'atan. Disebut dengan tabi' atau tabi'ah, yaitu 1 ekor sapi yang berusia berapa? 1 tahun genap, laki-laki jantan ataupun betina. Tapi kalau sudah 40, misalnya 40, 80 dia punya. 80, maka yang keluar 2 musinnah yang usianya 2 tahun betina. Jadi kelipatan 30 seperti itu. Kalau misalnya dia punya 30 tambah 40, 70 ekor sapi, maka yang keluar apa? 1 tabi' atau tabi'ah atau sapi yang berusia 1 tahun genap, jantan ataupun betina. 1 yang berusia 1 tahun genap, 1 lagi yang berusia 2. Karena dia punya 70. Jadi kelipatan 30 dan 40. Dan seterusnya. Dia hitung. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ini hadis riwayat Ahlus Sunan. Ini tentang sapi. Jadi sangat mudah sekali menghitung sapi. Karena hanya yang 1 tahun dan 2 tahun.
1 tahun boleh jantan, boleh betina. Kalau yang 2 tahun itu kelipatannya harus bilangan 40 ke atas. Nah ini harus betina. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma shadaqatul athman, terkait dengan masalah zakat barang-barang yang berharga. Barang-barang berharga itu ada zakatnya jemaah. Di sini masalah yang sudah kita singgung juga sedikit di awal-awal pembahasan zakat, bahwa shadaqatul athman, zakat barang-barang yang berharga itu silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengategorikan bahwa barang-barang berharga itu semua barang berharga, termasuk dalamnya emas, perak, mutiara, berlian, atau macam-macam logam-logam yang memiliki nilai yang mahal, terjual, mulia di mata manusia. Ini barang berharga namanya. Nah ini ketika dia telah mencapai nisab, ya, yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka keluar zakatnya. Ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebagian ulama juga berpendapat seperti itu. Semua barang berharga. Makanya beliau di sini memberikan judul Amma Shadaqatul Athman, tentang zakat barang-barang yang berharga. Tapi sebagian ulama menganggap bahwa yang dimaksud dengan zakat barang-barang yang berharga itu hanya khusus pada emas dan perak. Tidak selain itu. Maka selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Ya. Atau dia tidak dinilai seperti barang-barang yang berharga. Kenapa sebagian ulama menganggap ini hanya berlaku kepada emas dan perak? Tidak berlaku kepada semua barang yang berharga? Kenapa? Karena memang Nabi SAW di dalam hadis hanya mengistilahkan adzahab wal fiddah, emas dan perak, emas dan perak. Itu yang jadi alat tukar zaman itu. Demikian pula dalam surah At-Taubah yang sudah berkali-kali kita bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menyimpan, ya, mengumpulkan, menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Allah hanya nyebut emas dan perak. Andai kata misalnya di situ semua barang berharga, mungkin Allah akan rentetkan yang mana harga-harga yang barang-barang yang berharga di situ. Paham ini ya? Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi itu perkara yang memang masyhur di tengah-tengah para ulama, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak masalah karena beliau di sini berpendapat bahwa semua barang-barang yang berharga maka itu memiliki zakat. Maka ini pendapat yang dimaklumi, ya. Tidak menjadi permasalahan yang mesti diperdebatkan. Masalah fikih silang pendapat, maka itu perkara yang dimaklumi. Kita saling menghormati pendapat orang lain selama pendapat itu memiliki argumentasi dalil yang sharih, yang sahih, yang kuat dan jelas. Kata beliau, faqad taqaddama annahu laisa fiha syai'un hatta tablugha 200 dirham. Maka terkait dengan zakat barang-barang yang berharga, bahwa tidak ada dalam zakat barang yang berharga ini kecuali telah sampai 200 dirham. Jadi kalau barang-barang yang berharga ini, emas dan perak ini, kalau dia sudah mencapai 200 dirham, jadi minimalnya 200 dirham, itu sudah hitungan perak dia. Zakat perak. Wa fiha rub'ul ushri, dan yang keluar itu adalah 1/4 dari 1/10 atau 2,5%-nya. Nah, ini terkait dengan masalah zakat. Jadi 200 dirham itu setara dengan apa tadi? 595 gram perak. Jadi kalau sudah mencapai harga itu silakan dirupiahkan ya. Cukup maka serahkan. Adapun orang yang hanya punya duitnya tersimpan di ATM misalnya, ini dikeluarkan zakatnya sebagaimana ketika dia telah sampai nisabnya dan haulnya. Karena memang yang menjadi alat tukar zaman sekarang kita adalah mata uang, uang. Termasuk orang yang punya ringgit juga,
rial, dolar, dan mata-mata uang yang lain, ya, yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, ini sesuatu yang dimaklumi bahwa yang keluar ketika telah mencapai nisab tersebut, maka keluar zakatnya. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dari permasalahan terkait dengan masalah perak, demikian pula sedikit ketentuan tambahan seputar masalah zakat unta, demikian pula zakat tentang sapi dan zakat barang-barang yang berharga. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang masalah zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi, yaitu perkara-perkara yang keluar dari bumi. Ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini tinggal sedikit lagi baru kita masuk babu zakatil fitri, bab zakat fitrah. Zakat fitrah. Setelah zakat fitrah baru nanti kita akan masuk dalam permasalahan kitabus syiyam, puasa. Jadi dibahas dulu tentang zakat fitrah baru puasa. Ya. Walaupun masalah zakat fitrah puasa ini masih lama, tapi tidak apa-apa kita bahas karena memang ini kita membahasnya bahas kitab, jadi harus sesuai dengan rentetan apa yang dibahas kita bahas. Baik, wallahu alam. Selesai sampai di sini, semoga bermanfaat. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jamaah yang bertanya